apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sempat berlangsung ricuh dan saling dorong dengan polisi. Tak kebagian sembako murah, emak-emak di Kota Makassar terlibat kericuhan. Dukung wisata pantai, pemerintah Kota Makassar luncurkan 2 kapal tradisional pinisi. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sempat berlangsung ricuh dan saling dorong dengan polisi di depan kampusnya di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Kericuhan lantaran polisi menghalangi para mahasiswa yang hendak membakar ban dan menutup jalanan. Puluhan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Agama Universitas Muhammadiyah terlibat kericuhan dan saling dorong dengan aparat Polsek Rapocini di depan kampusnya, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Rabu sore. Kericuhan terjadi lantaran para mahasiswa hendak menggelar unjuk rasa dengan menutup penuh jalanan raya dan hendak membakar ban dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan Hari HAM. Setelah sempat mereda, para mahasiswa ini kemudian berusaha menahan mobil truk guna dijadikan panggung orasi dan kembali hendak membakar ban. Kericuhan kembali terjadi setelah aparat yang berjaga pun kembali bertindak tegas dan tidak membiarkan para mahasiswa membakar ban. Ban yang dibawa langsung disita. Pengunjuk rasa menyuarakan 7 poin terkait dengan penegakan kasus hukum dan HAM serta penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Yang kami tuntut yang pertama, benar-benar hari anti korupsi dan hak asasi manusia. Yang kedua, penegakan supremasi hukum. Yang ketiga, menuntut untuk menyelesaikan kasus berbahaya dan tambah fadil yang ada di Galesung di Kabupaten Tagalar. Selamatkan demokrasi, tolak nepotisme. Dan yang kelima, stop tindakan represif aparat. Dan yang keenam, tuntaskan kasus hak asasi manusia dan berikan haknya masing-masing. Dan yang ketujuh, kembalikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya, para mahasiswa ini pun langsung membubarkan diri dan kembali masuk ke dalam kampusnya. Demonstrasi dilindungi oleh undang-undang, namun menyampaikan pendapat tidak boleh melanggar hukum dan ketertiban masyarakat. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Pembagian sembako murah di Kota Makassar diwarnai kericuhan. Kericuhan itu dipicu karena warga yang ikut dalam barisan antrean tidak kebagian sembako murah karena telah kehabisan. Emak-emak protes di kantor Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Rabu pagi karena tidak kebagian paket sembako murah. Kericuhan itu tak terhindarkan karena banyaknya warga yang ikut antrean sejak pagi, namun malah tidak kebagian dengan alasan paket sembako bersubsidi telah habis. Padahal kupon yang tersebar di warga mencapai 500 kupon. Diketahui 1 kupon ditukar seharga Rp50.000. Dalam paket itu terdapat beras, susu kental manis, terigu, gula pasir hingga minyak goreng. Namun dalam pelaksanaannya, panitia kecamatan hanya menyiapkan 350 paket sembako bersubsidi itu. Karena kehabisan itulah, emak-emak emosi hingga mengepung kantor kecamatan yang dijadikan lokasi penukaran kupon sembako murah bersubsidi itu. Beras 2 kilo, gula 2 kilo, minyak 2 liter, susu 2, terigu 2 kilo. Dengan harga berapa itu, Bu? Dengan harga Rp50.000. Itu dikasih kupon. Iya. Yang kasih kupon siapa? Staf kecamatan. Oh, pegawai kecamatan. Tapi Ya. dapat jadi. Enggak dapat Kak, ini uangku ini kuponku belum dapat. Kenapa bisa enggak dapat, Bu? Katanya sudah habis nih. Oh, sudah. Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali.
Ya alhamdulillah, berarti kan tinggal ditambah. Ya kan begitu. Berarti kan minatnya besar. Tinggal kita koreksi, tidak usah marah-marah, nanti kita datang lagi dengan cadangan itu. Sembako murah digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah kota. Adanya sembako murah ini juga sebagai salah satu langkah mencegah inflasi jelang Natal dan Tahun Baru. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar mencapai angka 600 kasus. Ironisnya, kasus didominasi kekerasan pada anak yang utamanya kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar kini meminta seluruh instansi bekerja sama mencegah terjadinya kasus kekerasan. Di pencegahannya, baik di penanganannya, bahkan di pemulihannya. Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Makassar terungkap dalam pertemuan lintas sektor pada Senin lalu. Hingga Desember 2023, tercatat sekitar 600 kasus yang terlaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar. Mirisnya, kasus ini didominasi kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual. Meski jumlah ini turun dari tahun 2022 yang lalu yang menembus angka 1.000 kasus, DP3A menilai harus ada perhatian khusus dari semua sektor. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengatakan pencegahan kekerasan harus dimulai dari tingkat bawah dengan memanfaatkan shelter warga yang tersebar di seluruh kelurahan. Berbagai macam ragam kasus yang ada, baik kekerasan fisik, KDRT, kekerasan seksual. Nah, kalau dilihat dari perbandingan dari jumlah kasus ini di tahun 2023, maka memang kekerasan pada anak ini yang lebih dominan dibanding kekerasan yang terjadi pada perempuan. Nah, dari kekerasan anak ini ternyata kalau di rating lagi adalah kekerasan seksual. Sekali lagi, bahwa ini adalah alarm untuk kita sama-sama, penanda untuk kita sama-sama untuk melakukan upaya pencegahan dari jumlah kasus yang ada saat ini. Pertemuan ini untuk membuat komitmen bersama dalam penanganan permasalahan sosial anak, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 1422 Maros bersama personel kepolisian dan juga warga di Kabupaten Maros bekerja sama membersihkan sampah di pasar tradisional dan juga drainase. Puluhan personel gabungan TNI dan Polri bersama masyarakat bergotong royong membersihkan sampah di sejumlah area pasar dan drainase di Kabupaten Maros untuk mencegah terjadinya banjir dan munculnya wabah penyakit. Selain pembersihan sampah, TNI Angkatan Darat juga menanam ratusan bibit pohon buah di desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Lokasi ini dipilih lantaran merupakan area yang kerap dilanda longsor. Program bersih-bersih ini akan dilaksanakan secara masif dan serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dari berbagai elemen. Dengan masa yang sudah mulai musim banjir ini atau musim hujan ini, kita tidak terdampak banjir yang ada di masyarakat. Sehingga semuanya dari segala komponen bangsa termasuk pemerintah daerah, semuanya bersama-sama di bawah koordinasi dari Komandan Kodim, dari Pak Polisi, kemudian dari pemerintah daerah, cara berjibaku bersama-sama untuk mengatasi itu. Di samping itu kita juga mencegah supaya tidak terjadi banyak penyakit akibat penimbunan sampah yang terjadi di selokan ataupun di pasar.